memaafkan. Jadi kalau ada teman-teman kita jengkel, mohon maaf ya, aku mohon maaf, sudah gak apa-apa, terus dipikir aja kita fokus lagi. Itu misalnya manusia mobil. Jadi sel itu bisa kembali. Makanya ada sel sedih, sel bahagia, ada juga yang namanya sel damai. Makanya kalau ada kanker kok dinyatakan sembuh, itu kankernya nggak hilang, tapi selnya dorong, tidur. Kenapa? Karena itu tadi 5 aspek itu diperkuat, sehingga selnya ini tertutup dengan imun sel yang kuat, jadi tegak bergerak. Tapi kalau dia kena kanker, kemudian dia protes dengan administrasinya, protes dengan jadwal operasinya, protes dengan kemoterapi, tambah turun semuanya, selnya kemana-mana. Dan ada yang berbahaya, namanya sel bentrok. Selnya itu di dalam bentrok. Ini biasanya sing pikirannya nanti korupsi, manfaat, itu selnya bentrok. Pasti jadi satu, ya. Bentrok, namanya bentrok, di dalamnya bentrok. Hati nurani dia bentrok. Banyak orang yang selingkuh itu dia aja, kalau nanti mati sendiri, ya. Saya bentrok, saya bentrok. Bersyukur, alhamdulillah saya sehat, saya bisa kumpul-kumpul, ya. Kalau saya dulu tidak bisa, pakai limpat, tutupan, jalan sama staf saya aja, tidak ngomong. Apalagi rangka, tidak pernah. Langsung masuk ruangan, saya sibuk bukain jendela malah, karena pada waktu itu AC semuanya. Kalau saya ketemu di jalan, sama staf saya di jalan, ya tidak nyapa. Tapi begitu dia batuk, takut. Itu seremnya di rumah sakit, ya. Apalagi pada puncak-puncaknya pandemi ketik, di mana rumah sakit penuh semua. Nah saya, kantor saya kan mengalami UGD. Yang masuk UGD itu sudah orang di bawah, bisa oksigen. Ada yang turun dari mobil saya langsung mati. Begitu daftar itu Bali langsung mati. Dasarnya bagi situ kan. Kenapa bagi situ kan? Karena untuk paru-paru yang paling bawah, tingkat alveoli itu bahayanya pneumonia. Ya, apalagi babenya langsung begitu, udah jangan pas. Jadi kalau ada suara nih, itu biasanya asma. Kalau gerak itu biasanya bronkitis batuk. Kalau COVID tidak bisa, tidak ada suara langsung mati. Teman saya, sahabat saya waktu berjuang dulu, lulus, kita pakai sepeda motor elektris, rumah sakit, ya. Kebetulan dia sudah pensiun dari salah satu direktur rumah sakit di Pasuruan. Telepon-teleponan sama saya, ya Allah, saya praktek kan? Iya, praktek, aku sudah, aku praktek, tapi tak batasi. Saya tahu daerah sana itu tidak pakai masker semuanya. Begitu 1 minggu dia terpapar, begitu masuk rumah sakit dia begini, waduh, gini Pak, ini dia begini tangannya. Saya kasih tahu teman-teman sahabat saya yang lainnya, besok pagi di WA-nya sudah ada badai subukan, kecemasan. Makanya mulai saat ini kita tidak usah cemas lagi, kita harus bersyukur, kita harus happy, dan kita optimis ke depan akan lebih baik lagi. Tepuk tangan kita. Ekspresi dengan nulis ada. Yang paling mudah adalah relaksasi, ya. Relaksasi paling sering digibahi, ya. Ada total relaksasi ya, mulai otot di dahi, di pipi, ya, tangan, di kaki, itu kita bisa melakukannya sendiri, ya. Saya manajemen diri kita. Next. Nah, jadi Bapak Ibu yang sehat itu berarti fisik, jangan malas olahraga, psikologis jangan mikir yang berat-berat, 2 saja, bersyukur dan berbagi. Ya. Yang ketiga adalah sosial. Ayo kumpul-kumpul. Kalau ada sesuatu yang dipendam, ngomongkan.
ya. Cari solusinya, kultural dan spiritual, jangan hanya dekat dengan Tuhan dan bisa dicintai. Nah, Tuhan itu cinta karena kita, kalau kita saling mencintai sesama. Maka jadi dalam hidup jangan sampai ada musuh satu orang pun, musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang, baik-baiklah dengan semua orang. Tepuk tangan kita. Ini saya olahraga, kebetulan teman-teman ada di Natalis di FK, ya. Saya ini striker sepak bola, ya. Saya ini striker sepak bola, ya. Sampai pada waktu Dekan Cup itu final dengan FKH, saya diancam. Kok bisa jatuh ke Pak Agus dikasih 10.000 buat waktu itu. Saya kenal. Akhirnya saya menang 1-0, tapi memang bahwa pelipis mata saya ini sobek, ya. Karena dijatuhkan sama ini saya mesti ada anak Pak Dekan ini, Prof. Budi Santoso ini senengannya lari, ya. Jadi saya dikelilingi para profesor-profesor. Ini profesor, ini kompresor, ya. Wah, ya, maksudnya beda-beda apa, ya. Nah, yang penting kan manfaatnya kepada masyarakat, gitu, ya. Jadi emosi dan depresi, ya. Next. Nah, bagaimana agar manajemen emosi ini tetap gembira? Harus bisa mengelola stres. Syukur-syukur bisa diubah stres menjadi sukses. Itu pentingnya punya mental optimis, semangat, mau berubah, inovasi dan terus ikhlas. Ya. Change, no chance. You change you can change your success. Ya. Jadi bagaimana kita berubah, positive thinking, bisa belajar menerima pendapat orang lain. Bukan pendapat kita harus dipaksakan kepada orang lain, ya. Kalau nggak cocok tidak apa-apa, saya nggak cocok dengan si A, nggak masalah. Dia dari kiri, kita dari kanan, ada argumentasi. Ayo diskusi, makan ambil minum kopi, ya, makan. Yang masalah itu kalau aku nggak cocok sama itu, ya nggak cocok sama itu, ya nggak cocok sama itu, ya nggak cocok sama itu. Terus cocok sama sopo. Apa orang ini jelek semuanya, tapi kok yang baik, ya, gitu. Next, yang penting sering scoring dan mapping. 3 pilar pada Tuhannya dia sudah dicintai kepada sesama. Kita harus ada musuh gak enak, ya. Dan bagaimana itu menjaga alam semesta, ya. Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya dari langit akan menyayangi. Makanya kalau di rumah saya ada area healing, ya, ada macam-macam durian, ya, lengkeng sedang berbuah. Lengkeng aja 11 macam. Duriannya montong, musangking, duri hitam, bawor. Kemarin dapat dari Trenggalek, rekto. Kemudian kemarin menganalika bahwa juga tidak tahu namanya, tapi menurut saya tarik, ya. Jadi yang Cilacap, bahwa Cilacap itu kalah namanya apa dari Mandalika, dari Mataram, ya ada semua, ya. Dan yang saat panen terus, ya, tanaman-tanaman saya. Nah, mapping, ada kelebihan, ada kekurangan. Saya sehat, saya wajar lumayan, tapi kok tambung saya sering kambuh. Ada enggak ya? Jadi suara perut yang normal itu kucuk-kucuk hilang, kucuk-kucuk ini normal. Ada yang kucuk-kucuk ini stres. Kelihatan gesturnya, kelihatan. Kucuk-kucuk, jadi sebenarnya sebagai seorang dokter, analisa dengan pemeriksaan fisik itu hampir 80% sudah terdiagnosis. Sayangnya dengan peralatan yang canggih kita menjadi malas. Jadi human relation-nya kurang. Apalagi sekarang eranya sudah operasi pakai robot. Di luar negeri itu sudah pakai robot semuanya, ya. Jadi interaksi ini ya memang lebih presisi, ya, lebih cepat pulang, ya, udaranya itu banyak, tapi human relation-nya ini hampir tidak ada, ya. Namanya human touch itu sudah berkurang. Next, introspeksi diri, next terus.
percaya diri, iman kuat, hati yang sabar, pemaaf, dan semangat optimis. Nah, mudah-mudahan Aspeksi bakal bisa adaptif dan kolaboratif dengan kondisi seperti saat ini. Ya, seperti itu. Jadi mau belajar action, saya sudah 60 tahun, pangkat saya sudah mentok 4E, tapi saya kuliah lagi. Sampai dosennya sungkan sama saya. Aku ada masih belum bisa pelajari. Saya masih harus belajar. Saya harus upgrade diri. Gak bisa kalau gini-ginian, kalau eranya sudah beda. Ya, saya belajar lagi. Alhamdulillah semester pertama, ya IP-nya tidak terlalu jelek, saya 3,76. Ya, lumayan. Saya kan dokter teladan, saya dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Saya dikasih Bapenas pada waktu itu 1,5 juta. Saya kembangkan sampai 600 juta. Saya bisa aspal jalan dengan konduri. Saya menghijaukan satu bukit. Saya bisa menyekolahkan anak-anak dengan hanya pohon lindung dan pohon mangga. Saya jadi kepala puskesmas 5,5 tahun. Saya kepala puskesmas. Tapi pada waktu bekerja saya lihat keluhannya ya itu aja, pusing, keseliru, masuk angin. Terus saya kembalikan puskesmas, pusing, keseliru, masuk angin. Oh pas. Kalau aku seumur hidup di sini, ya sekarang obatnya paracetamol, CTM, B-kompleks, sudah. Saya harus berusaha hijrah, ya. Dan hijrah itu tidak gampang. Karena pada waktu itu menjelang Oktober, saya berpadu dengan Oktober. Pada waktu ada Oktober sudah tidak bisa, akan sudah berat orang pindah. Teman saya aja sampai ada yang meninggal karena nggak bisa kumpul di keluarga. Berat itu, ya. Dan itu punya sendiri, ya. Sampai bapak saya kanker ini di laser 35 kali. Stres. Hati-hati kalau salah satu stres ada penyakit namanya CSF. Itu proteinnya jebol, penyebabnya tidak diketahui. Jadi stres itu sesuatu yang misterius dan itu lagi ngetren karena tergantung dari sistem imun kita. Ya. Jadi imun sistem itu individu, masing-masing orang berbeda-beda, spesifik dan unik. Belum tentu orang badannya besar, imunnya kuat, belum tentu. Belum tentu yang ibu-ibu tua, badannya kecil, dia sakit-sakitan, belum tentu. Ya, kadang-kadang badannya besar, olahraganya bagus, gizinya cukup, tapi kalau masih takut sama istrinya, itu imunnya anjlok. Ya. Karena ternyata, makanya orang kalau ada yang ke kantor jalan, ini mesti habis jalan, nggak ngomong terus kosong gitu, ini biasanya habis dimarahin istrinya. Ya, dia nggak mau mengungkapkan. Ya. Makanya terus kadang-kadang ada yang tipe 2 yang di kantor malam-malam terus. Itu di rumah mesti takut sama dia. Jadi mekanisme perlawanan, ya, gitu. Saya kan belajar psikologis, ya. Misalnya gini, kamu mencuri ya? Enggak. Itu jawabannya iya. Teori psikologisnya begitu, ya. Makanya kalau kamu ngetik, diem aja, ya. Happy, jangan alergi kritik, jangan sensi, melalui maintenance, evaluasi, ya, sukses menikmati, dan mudah-mudahan Aspeksi tercapai mimpi dan cita-cita yang terjadi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tadi saya dapat kabar nanti dari teman-teman nggak bisa apa, ini nggak apa-apa, ya. Tapi nggak usah emosional. Kondisi seperti ini ditanggapi proporsional aja. Hanya 3P, profesional, proporsional, patient, dengan hati. Gak ada yang sulit. Ya sih luar biasa. Permudah, jangan kau sulit mana. Kalau hidupnya sulit, suka kau sulit orang lain. Ya, gak ada. Ya, kita sendiri. Next. Ya. Jadi menghadapi kondisi saat ini sabar, yang kedua fokus, yang ketiga perbanyak sedekah. Ya, insya Allah sama. As-sedekah itu dulu banyak. Sedekah menjauhkan daripada balak. Ya, dan orang yang ahli sedekah maka dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga.
Makanya sekarang kondisi yang berat untuk kita, satu backingnya Tuhan, bisnis tak dengan. Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikmatku, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang terakhir, ayo kita berikhtiar bersama-sama, jangan sendirian, ya. Makanya jangan dibuat sakit-sakit sendiri, ya. Next. Power of optimis yang punya harapan positif, ada semangat untuk berusaha, menambah keyakinan hati, menjaga imunitas tubuh, menginspirasi orang lain. Ya, jadi imun kita, imun itu kalau turun bagaimana Pak Gus? Cirinya gatel, ya, gebres-gebres. Kemudian gatel termasuk di mata ini juga imunnya sedang turun. Karena kalau imun turun, mesti yang muncul adalah jamur dan atau virus. Itu kuncinya, ya. Gatel-gatel di tangan, di kaki, di kuku. Kalau di selangkangan beda, itu karena jamur. Ya biasanya nggak pernah ganti celana, ya. Kedua apa? Tenggorokan gatel, nyeri menelan. Apalagi ada sariawan atau stomatitis, berarti imunnya sedang turun. Makanya jangan minum vitamin C, tapi harus vitamin A. Karena vitamin A itu akan epitelisasinya cepat. Vitamin C itu untuk menjaga seperti ini. Vitamin C aja jangan terlalu tinggi dosisnya, karena vitamin hanya dibutuhkan 1%, selebihnya dibuang. Akan minum yang sampai 1000 dan 1000 lebih, apalagi dia gampang mikir, lambungnya kena, minumnya tidak banyak, rendah, pemicu daripada batu ginjal. Maka jangan vitamin yang multivitamin, ada vitaminnya, jangan lupa ada mineralnya, magnesium, Zn, dan lain sebagainya. Ya, itu caranya. Next. Ini Pak, kadang-kadang kita itu, Mas, sebutkan namanya Mas, namanya sebutkan Hamdani, Pak Hamdani, panggilannya Pak Hamdani. Dani Pak Dani, oke Pak Dani. Begini Pak, terkadang kita ini kebalikannya dari apa yang disampaikan. Ada sebagian orang mengejak dirinya itu gampang stres. Ya. Saya ini stres, saya ini stres. Ya. Tapi di sisi lain ada juga orang yang sebenarnya dia itu stres tapi tidak mau ngomong kalau dia itu stres. Ya. Dan tahu-tahu berarti tahu-tahu meninggal. Ya. Nah, kira-kira Pak, untuk mengetahui bahwa orang ini sebenarnya dia stres tapi belum ditutupi itu seperti apa sih Pak? Karena Pak, dia pandai sekali menutupi dirinya. Saya punya pengalaman teman baik saya itu tidak pernah cerita kalau dia stres, tapi ternyata setelah kita bertemu dengan keluarganya, ternyata dia Pak stres berat. Dan itu sudah sampai akhirnya itu ketahuan dia sudah meninggal Pak. Ya. Jadi saya tanyakan bagaimana Pak kita tahu tanpa apa ya, tanpa kita nggak ada gejala kalau dia stres, padahal dia itu stres. Ya. Pasti tepuk tangan Pak Hamdani. Bahwa itu stres itu ada tingkatannya, ada ringan, sedang, berat, sebentar dan lama. Contoh yang ringan, anak nakal, itu kadang membuat stres tapi ringan. Yang kedua, stres sedang itu membiayai putra putri sekolah, itu butuh biaya jangka waktu lama. Yang ketiga, stres berat ini biasanya ditinggal oleh orang yang terdekat, sahabat atau keluarga, ayah, ibu, anak, dan lain sebagainya. Ya, nah itu tingkatannya. Dan kalau batasan orang stres itu ada tesnya, dites, ya, ada tesnya. Jadi ada cemas, neurosa, ada juga stres yang berat adalah psikotik. Ya. Orang yang psikotik itu biasanya cirinya lugurin. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya banyak, itu tanda-tanda stres. Ya. Jadi dia banyak komentar, itu stres. Ya, itu stres. Tapi kalau dia light of idea, idenya harus yang dibicarakan ini melompat lagi, itu berbahaya. Dan itu batasannya 6 bulan. Begitu 6 bulan tidak cepat diatasi, maka prognosisnya jelek. Nah, ya, jadi lihat. Nah, sedangkan kalau orang yang diam, introvert, diam, dipendam, yang mau ngomong dan
itu berbahaya tadi seperti tadi, membawa kematian tadi ya, diteruskan. Jadi dipendam. Makanya lebih baik dikeluarkan, tapi ya jangan berlebihan. Gitu. Makanya jangan segan-segan untuk minta pertolongan orang lain kalau dia tidak bisa mengatasi masalahnya. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya. Jadi hati-hati, batasannya 6 bulan. Orang ini ngomongnya kok aneh terus 6 bulan itu sudah benar. Ya, itu batasannya begitu. Jadi mulai yang diem aja, cemas, neurosa, ya. Tapi yang berbahaya adalah psikotik. Saya punya pasien satu, keluar tumor di abdomen. Ternyata dia juga psikotik. Psikotiknya jenis yang paham. Jadi psikotik yang jenis paham itu seperti orang normal. Tapi begitu disentuh masalahnya, baru dia ngomongnya aneh-aneh. Itu psikotik yang paham. Itu lebih sulit disembuhkan. Ya. Makanya kalau ada orang yang ngomongnya sudah mulai aneh-aneh, itu hati-hati ya. Jadi dia seperti teman biasa, tapi begitu kadang-kadang kalau disinggung tentang masalahnya itu dia baru ngomongnya luar biasa, apa aneh-aneh. Itu jenis yang paham, gitu ya. Jadi tepuk tangan untuk Anda nih, jadi tidak usah khawatir. Yang penting jangan terlalu stres ya. Sama, saya sendiri menghadapi pasien-pasien kanker ya. Belum mas, saya sebelum saya cepat ya, saya kasih tahu. Mas, tadi sambil yang tanya di tengah-tengah boleh Pak Bedi, silakan dulu. Yang mau baik, siapa lagi yang mau bertanya? Saya tanya, menurut WHO dewasa, tua, tensi yang direkomendasi berapa? Cepat. Berapa? Ya, maju. Jadi tidak ada alasan usia 50 tahun tensinya 140, 150 tidak alasan. Karena itu akan merusak target organ. Target organnya bisa otak, bisa jantung, bisa juga yang lainnya. Yang kecil. Makanya cuci darah sekarang paling banyak adalah karena hipertensi. Makanya usahakan tetap 120, 80. Silakan Bu. Satu ini dari aspeksi, Bu beda yang mana? Ini Ibu cemas terus, ini Ibu jadi orang terlibat. Emosional setupnya agar Ibu tidak terlalu sering berdebat-debat. Dari mana? Toba. Semangat. Toba, keren. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Masih. Oke, Pak, yang lagi. Ya, ini sudah. Mana? Mas. Tidak bisa. Oke, terus next. Melayani. Jadi kita ini pelayan. Server itu pelayan. Bagunya masyarakat itu mulia, bukan hina. Ya, makanya mindsetnya dirubah. Di tempat saya praktek itu, di market. Ibu jangan repot, biar saya yang repot karena saya sehat. Ya, mindsetnya gitu. Next. Makanya servinya harus champion. Ya, layanannya sepenuh hati. Ada layanan masih separuh hati, sepenuh hati, sesuka hati. Kita bisa ukur, kita masuk yang mana. Kalau champion itu sepenuh hati, tulus dan antusias. Ada orang semangat tapi dipuji pimpinannya. Ada orang tulus tapi nggak kerja, ngomong doang. Ya, aku ikhlas kerja, ikhlas doang. Ya. Next. Jadi batur dari server itu batur pembantu. Ya, next. Terus dasar pelayanan keyakinan. Kalau kita berbuat baik, nggak mungkin balasannya jelek. Dan jazaa'ul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu. Makanya kalau ada masalah itu banyak dari dirinya sendiri. Ini satu masalah. Terima kasih Pak. Ya. Kebetulan edisi Paras, saya memiliki kekuatan pikiran. Ya. Saya melihat dari dimensi spiritual dan eksistensinya. Saya ingin menanya Pak, pertanyaannya, kenapa pikir menjadi kekuatan kira-kira apa skemanya atau teknik-teknik yang bisa memberikan
pikiran itu dengan kesehatan itu menjadi apa yang menjadi power untuk kita berbuat dan semuanya. Terima kasih Pak. Ya, Pak Saudara Pak Yani jadi tepuk tangan untuk Pak Yani dari Sumbawa, luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau ingin sehat itu hati bersih, pikiran positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat. Keempat itu harus match, ya, harus seirama itu saja. Jadi tinggal kita men-scoring dari sisi-sisi mana yang masih kurang. Nah itu. Jadi itu akan membuat memerintahkan di otak ini untuk mengeluarkan hormon-hormon yang positif. Salah satu yang paling gampang adalah sweetness tadi, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Yang muncul adalah hormon-hormon kebahagiaan. Itu Pak Yani ya. Tepuk tangan untuk Pak Yani, silakan hadiahnya untuk Pak Yani. Nah, ada lagi? Sini Pak Yani, naik sini. Ada. Bapak Ibu bisa mendapatkan buku ini nanti di pintu luar itu ya, dari buku saya. Tapi tahun depan akan keluar yang lebih bagus lagi. Iya, tepuk tangan kemana? Tidak ada yang foto nih Mas. Semangat. Pak ini coba, kemarin saya ke Mataram ya, Universitas Pendidikan Mandalika. Selamat ya. Ayo siapa lagi Bapak Ibu sekalian? Yang mengingat buku saya ada di situ. Ada dengan benar yang masih. Silakan. Sudah baik. Terima kasih. Tadi sebelum saya mulai saya dari segmen pola utama sudah sebentar Pak Fakri. Tadi kan berbicara tentang masalah pola hidup sehat, ada dua hal yang diperhatikan, O2 dan H2. Namun perlu kita perhatikan bahwa tentu bukan hanya itu, tentu ada hal-hal yang bisa dikatakan menghambat pelaksanaan pola hidup sehat. Ini harus diperhatikan apa kira-kira bisa menghambat pola hidup sehat kita. Di samping juga tadi itu ada dua yang harus diperhatikan. Tentu tidak selama itu harus kita perhatikan. Pasti ada yang menghambat. Ini yang menghambat pola hidup sehat kita. Sehingga demikian, terima kasih Pak. Ya, jadi penyebab sakit itu 4 pola ini ya. Di pola pikir itu paling banyak. Ya, makanya hati-hati dengan mindset yang ada di otak ya. Otak ini kelihatannya beratnya tidak seberapa dari badan kita, tapi perannya luar biasa. Pola pikir, pola makan, pola hidup, dan kakek pola. Ini yang meningkat ya. Macam-macam gitu tadi ya. Nah, itu 4 itu. Tapi paling banyak adalah pola pikir. Makanya bagaimana belajar memandang seseorang, memandang kejadian selalu dari sisi positifnya. Ambil hikmah dari kejadian-kejadian, bukan dia mengeluh, bukan dia cari alasan dan lain sebagainya. Itu pentingnya kita harus mengambil dan mengupgrade diri kita. Bagaimana kita yang paling bagus itu kalau kita posisinya di wise, ya, bijaksana. Seperti saya di bagian paliatif itu ngomong beberapa guru besar. Ya, profesor, fasilitator, motivator, macam-macam di sini semua. Ya, saya kebetulan saat ini dapat amanah untuk mengelola di seluruh Indonesia. Terus mas, terus saja ya, terus. Ini kasus-kasus yang kasus-kasus yang biasanya saya tangani. Next, ini contoh ya. Jadi ada pasien dengan kondisi osteoartritis seperti ini ya, dia tidak bisa berkutik, ibunya nangis, bu ibu jangan repot, biar saya yang repot. Yang silahkan saya kasih obat, ini pentingnya obat supaya dia bisa tidur, enak, nggak nyeri. Next, begitu dia bangun, kita tanyakan, kamu sebenarnya apa sih? Aku sudah main game, tak kasih duit. Kamu harus, ibumu harus jaga. Kamu pengen sekolah lagi, pengen berani merasa, berani. Oke, kita siapkan. Next, jadi next, disiapkan, next, langsung, next, ya, alhamdulillah, next, lancar, next, akhirnya dia bisa sekolah kembali. Tepuk tangan bagi kita semua. Jadi seperti cek tadi, cepat, handal, akurat, aku dipercaya perhatian. Next. Jadi bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik. Tapi bekerja dengan tangan, pikiran dan hati akan menghasilkan yang terbaik seperti keluarga besar aspeksi. Ya, next.
Jadi penyakit yang paling banyak ini ya. Nah, kenapa asam lambung tidak sembuh-sembuh? Karena dia tidak butuh obat penenang. Ya, dia sibuk dengan asam lambungnya. Padahal ada dua unsur pemicunya stres, yang satu imun sistemnya di daerah perutnya menurun. Makanya dengan pikiran tadi tenang, maka sel ini akan recovery kembali sehingga imunnya akan meningkat kembali. Dia menjadi sembuh. Ya, makanya jangan ragu-ragu minum obat selama ada indikasi. Yang bahaya itu kalau tidak ada indikasinya minum obat sembarangan. Ya, makanya kalau minum obat harus betul-betul ada indikasi tepat, ya dosisnya, lamanya dan lain sebagainya. Nah itu yang banyak penyalahgunaan obat. Next. Ya. Materi terus saja, materinya. Boleh bertanya? Oke, silakan. Ibu, Bapak, ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bapak tadi memberikan komentar. Kasih, Pak. Dari mana tadi, Pak? Mana? Keluarga. Ya, sekalian. Pola kata. Tepuk tangan untuk panggilan Pak, luar biasa. Ya, silakan Ibu. Dokter, saya Diana dan saya sudah di Kabupaten Sidoarjo. Oh ya. Terkait dengan mengeluarkan tenaga kita tidak sehat, bagaimana caranya membedakan mengeluarkan dengan mengeluh? Kan jatuhnya ketika kita mengeluarkan mengeluh kan jatuhnya karena kita kurang bersyukur gitu. Ya. Jadi kita bahasa mengeluh. Itu yang pertama. Terus yang kedua dokter, terkait dengan stres gitu. Makanya juga kita kan selama ini cenderung ketika stres berat cenderung asam lambung naik. Ya. Karena kita selama ini sudah berusaha dengan apa namanya menyadarkan kepada diri kita bahwa setiap itu ada hikmah. Kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tapi ternyata di tubuh kita ini psikosomatis gitu. Jadi cenderung asam lambung naik. Tipsnya dokter. Ya, proses ya. Jadi antara ucapan itu ucapan perilaku untuk match itu nggak mudah ya, butuh waktu. Tapi yang penting dikeluarkan sama dipendam itu lebih aman dikeluarkan. Ya, cuma tadi jangan berlebihan. Ya, kan bisa ya jangan mengeluh. Ya, lagi sakit itu nggak asik karena itu balik kapan tuh gimana. Jadi kalau orang sakit mengeluh pasti dia tambah berat. Karena tadi yang keluar mesti harus negatif. Ya, kortisolnya ya dan apa. Jadi kalau kita ada masalah yang nggak perlu, dimana pun lututnya, alhamdulillah tambah cepot-cepot misalnya, ya. Jangan aduh, ngomong aduh itu langsung keluar hormonekan. Nah, gitu ya, gitu ya. Jadi tetap belajar. Silakan, panitia, ada sini Bu. Ya, oke, naik ke atas. Nah, Ibu, hati-hati. Pesan saya permasalahannya pada kegemuan itu. Ternyata kegemuan itu pada waktu COVID banyak yang meninggal karena kegemuan itu adalah inflamatori kronis. Jadi itu komorbid yang luar biasa. Ya. Dan biasanya orang gemuk itu biasanya ini satu genetik, ya. Yang kedua adalah ALS. Hati-hati, ALS itu membuat cepat gemuk. Ya. Yang ketiga biasanya kemih. Karena kemih bukan makan, kemih. Karena kemih itu mesti manis, asin, lemak. Terus ditambahin es teh, es jeruk, tambah langsung gumpal. Ya. Maka kalau senang kemih, maka minumnya harus air hangat. Ya, itu kuncinya. Dan keempat, orang gemuk itu biasanya punya sifat terlalu sayang, emanan. Jadi makanan yang tidak habis eman, yang mana tidak habis eman. Nah itu ya. Oke. Makanya dietnya harus diangkat. Yes. Nah ini ada nanti pelajaran sedikit. Pelajaran dulu, ya. Tepuk tangan Sidoarjo. Nah, ya. Next, terus. Nah ini penyebab kanker ya. Kembali. Ini belum diketahui dengan pasti. Multifaktorial. Tapi ada dua jenis genetik dan paparan. Paparan eksogen makanan atau endogen ini dalam dirinya sendiri. Ini paling berat. Eksogen saya punya cerita. Seorang guru tidak punya pembantu. Setiap pulang aja dia beli sate, beli ayam bakar terus. Itu karsinogen. Karena terus menerus. Paparannya terus menerus. Nah endogen orang tidak mungkin nggak stres.
Siapa yang nggak stres? Kalau nggak punya stres ya mati, ya pasti ada stres. Unpredictable stres itu datang terus, Pak. Ya, nah, ini dua faktor ini mesti berpengaruh. Next, tanya Pak. Ya, silakan. Semoga Saya sebutin Pak, Ya. dari yang ada sebagai kebutuhan sesuatu. Ada pernyataan tadi dari dokter bahwa si ya, ada imun sistem sebetulnya psikoneuroimunologi, ilmu pengaruh psikis, pengaruh pikiran pada sistem imun kita. Jadi imun kita ini sangat kompleks, ya, ada moral, ada seluler, dan macam-macam, dan sel-selnya itu banyak sekali. Ya, tapi pengaruh pikiran negatif itu akan memerintahkan di otak ini untuk mengeluarkan zat-zat itu, jaringan yang luar biasa yang mengeluarkan zat-zat yang membuat berbahaya untuk mengganggu metabolisme kita. Makanya dalam hidup itu kadang-kadang ada warning. Oh, saya capek, istirahat. Ya, saya kok sering berdetak, ya, jantungnya berdebar, sering cemas. Nah, mungkin saya harus lebih dekat kepada Tuhan. Biasanya gitu ya. Jadi contoh-contohnya gitu. Oh, aku kok kerja itu kok sulit, harus tambah sedekah. Ya, misalkan gitu. Jadi apa kerja kerasnya dan lain sebagainya. Jadi mekanisme itu harus ada. Jadi kita ini sudah diberi benteng. Jadi penyebab sakit itu tiga. Stres oksidatif itu ada tiga. Yang penting satu pikiran, yang kedua kelelahan, yang ketiga adalah makanan. Makanan itu hanya 20%, jadi tidak usah takut dengan makanan. Tapi pikiran itu harus betul-betul yang dimanage yang bagus agar kita bisa mendapatkan hasil yang positif. Itu Pak Sendiri ya. Jadi the power of mind, pikiran yang positif itu akan membuat kita minimal bisa mengantisipasi stres yang datang kepada diri kita. Gitu. Tepuk tangan untuk Pak Sendiri. Ya, silakan. Hadiah, pokoknya Pak Sendiri. Ini, baik. Sulawesi Selatan, tepuk tangan. Selalu sehat. Baik. Oke, ya. Silakan. Ada apa dari? Silakan Mas. Apa? Oke. Ya, ini terakhir ya. Jadi Bapak Ibu ada acara apa itu? City Tour ya. Jadi silakan yang terakhir dari mana perkenalkan? Mohon izin Pak, saya dari Mariono dari Sentuhan DPRD Kota Semarang. Tempat anu ya, apa itu? Lumpia. Ya, oke. Jadi saya mau saya tanyakan di era sekarang itu banyak fenomena anak-anak khususnya anak remaja itu ya melakukan bunuh diri Pak. Iya. Lompat dari kampus dan maksud saya yang saya tanyakan di sini itu depresinya itu sebenarnya sampai tingkat apa? Terus sebenarnya untuk konselingnya itu bentuknya seperti apa? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Pak siapa Pak? Pak Mariono. Dwi Mariono. Pak Dwi Mariono, tepuk tangan untuk Semarang. Jadi tadi ada depresi itu ada ringan, sedang, berat. Itu ada pemeriksaannya ya. Di bagian psikiatri ada tesnya ya, Kalau yang berat itu larinya mesti ke, jadi depresi yang ringan itu mulai jarang bicara, ya, dia menarik diri, ya, kadang-kadang nggak mau keluar dari kamar dan lain sebagainya. Itu berbahaya, ya, harus cepat diantisipasi. Kita harus proaktif lah, ya, ngajak bicara apa masalahnya supaya dia bisa. Makanya kita yang baik adalah mendengarkan, ya, mendengarkan keluhan-keluhannya, kemudian kalau bisa kita memberikan masukan-masukan yang baik. Karena kalau sudah depresi yang berat itu mesti lainnya selesai, ya, bunuh diri, ya. Makanya kalau ada bapak-bapak mulai migrain, ya, pusing terus, itu biasanya itu pikirannya proyek, kayak itu ya, biasanya migrain, ya. Kalau yang ibu ini biasanya pernah terpapar COVID, ya.
itu ciri-ciri dari keluar di kepala. Kalau begini itu biasanya emosional orangnya. Nah, yang sekarang ini yang banyak begini, ya, karena duitnya entek, ya, semuanya habis kalau ada yang begini, ada yang begini. Jadi saya ketemu orang gini, kalau gini jelas depresi berat. Kalau sudah dia di kantor gini, itu harus dibantu. Itu berat. Ada yang ketemu baru itu tangannya ini ditaruh di badannya, dia terus gitu. Ini biasanya selingkuhannya ketemuan. Ya itu gestur orang-orang, jadi kita bisa mengantisipasi itu Pak. Jadi kita jangan jangan acuh kepada teman atau sahabat atau keluarga yang mulai menarik diri, jarang bicara, ada perubahan perilaku dan lain sebagainya. Itu harus kita antisipasi sebetulnya, ya. Karena kalau tahu-tahu dia banyak sendiri karena sudah nggak bisa, tidak ada yang dicurhati, ya. Kebetulan mohon maaf dari sisi imannya nggak kuat, ya. Anak remaja sekarang kan nggak begitu dekat lah seperti itu, ya, meskipun tidak semuanya, ya, tapi sehingga dia ngarang sendiri, apalagi dipengaruhi oleh teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Itu yang harus diantisipasi, jangan sampai terjadi gitu, ya Pak. Halo, silakan Mas Pak. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya, karena Bapak Ibu masih banyak kegiatan yang lain. Sebenarnya ada diet plan juga, ya, tadi kayaknya bisa disampaikan, dan acaranya sudah harus selesai dan semangat. Oke, ya masih. Tapi mas apa? Satu lagi bisa. Silakan dari tangan customer oriented, ya silakan. Ya, ada pertanyaan Pak. Ya. Saya ini punya penyakit jantung Pak. Apa Pak? Jantung. Ya. Dan sudah dioperasi bypass. Ya. Di hari ini. Bapak perokok udah Dulu. Ya. 2021. Ya. Kemudian sekarang ini kalau lagi banyak masalah suka minum kopi Pak. Kopi. Ya, apa itu mengaruhi terhadap jantung saya? Ya. Terima kasih Pak. Pak sama? Pak sama? Pak Yaya. Pak Jaya dari Bandung. Jaya dari Pangandaran. Dari Pangandaran. Pak Yaya dari Jawa Barat. Ya. Pangandaran. Ya. Pak, memang dari sepintas itu tipenya Bapak itu orang yang serius, ya. Jadi agak dikendori, ya, itu larinya pasti jantung, apalagi ditambah rokok, ya. Tapi alhamdulillah bypassnya lulus, ya, lulus Bapak. Jadi kopi itu membantu kontraksi otot jantung, asal jangan lebih dari 15. Menurut penelitian, satu hari tidak boleh lebih dari 15, ya. Karena kopi itu punya efek inotropik. Yang kedua, punya efek diuretik. Jadi beliau akan memperbaiki kontraksi jantung. Kopi itu. Yang kedua, untuk memperkuat kopi adalah coklat. Ya, coklat. Itu juga sekali itu akan coklat itu akan memperkuat jantung. Yang ketiga adalah kacang. Ya, kacang tangan itu kalau satu hari satu gem itu menguatkan jantung. Karena di situ ada zat namanya arginine. Itu menguatkan jantung. Tapi kalau satu black itu paling tidak boleh berlebihan. Overthinking, overacting, overweight itu semua orang yang berlebihan tidak boleh. Nah, saran saya Pak, satu, jangan lupa kekuatan jalan kaki 15 menit sampai 30 menit atau 3 sampai 5 km sehari. Itu penting sekali, ya, penting sekali. Kedua adalah Bapak harus banyak istighfar. Karena mengendalikan emosi itu tadi, ya, emosi. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Insya Allah selamat Pak, ya, insya Allah selamat. Kuncian saya itu, ya, habis. Terakhir, habis. Bu, mau satu lagi, oke.
hadiahnya ini ya, podium ya. Pak, maju Pak. Bypassnya di mana Pak? Bypassnya. Harapan kita besok sukses Pak ya. Tapi Bapak agak senyum sedikit gitu. Selalu tegang. Tapi tidak marah-marah, tidak. Kerokok sudah tidak ya. Ya, jangan kaki aja Pak. Ya, oke. Tidak boleh. Ya, kan tidak boleh terlalu banyak. Ya, siap. Oke, ya. Satu lagi. Ya. Ya Bu, ayo Bu. Mic-nya mana? Ya. Ya, selamat sore. Sore. Saya dari Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Kabupaten Maluku Tengah. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya, kebetulan di sana kita lagi viral dengan terapi urin untuk menyembuhkan penyakit. Itu bisa apa benar atau tidak Pak? Terapi urin untuk menyembuhkan penyakit. Ya, terima kasih itu pertanyaan saya. Ternyata dari terapi urin yang sudah dilakukan di negara RRT ya, itu karena ini pengaruhnya tinggi sekali. Ya, cuma ada kontroversi. Ada yang mau, ada yang tidak mau karena itu sudah bahan-bahan yang kotor dan lain sebagainya. Tapi itu dalam proses penelitian berkembang. Tapi ada dua yang tadi, ada yang percaya, ada yang lebih baik cari yang lain ya. Banyak obat yang lain yang baik dari urin ya. Urinnya pun urin tengah-tengah, urin yang awal, jadi yang tengah-tengah itu baru dikeluarkan, masuk ke obatnya diminum ya. Tapi rasanya saya tidak tahu sekali ya. Ibu bisa coba. Tapi ininya seperti ludah. Kalau pagi itu di mulut kita itu banyak antibodi. Makanya orang dulu kalau belek kan kayak dibasi, ya gitu ya. Pakai ini terus orang zaman dulu itu juga di mata ini kok sembuh. Ternyata mengandung antibiotik, ya mengandung antibiotik, ya. Itu contohnya seperti itu, ya. Kalau sekarang kok belek tambah bengkak karena tidak pakai intubasi malah indomie ya. Karena niatnya sudah jelek ya, niatnya sudah jelek. Jadi itu Bu, nggak apa-apa kalau yang mau melakukan ada masih kontroversi ya, kalau ada. Tapi kandungannya memang ternyata mineralnya cukup luar biasa ya dari air kecil. Ya. Ibu ini sama Bu. Nah itu nanti dapat hadiah dari buku saya ya, nanti dia. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang bisa kita sampaikan. Sebetulnya masih banyak yang dilakukan. Pertama tentang diet plan ya. Di atas usia 50 tahun itu diet apa aja yang perlu kita kita berikan kepada orang-orang di atas 50 tahun agar kita bisa menjaga kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu puncaknya usia, puncaknya harus punya medical record itu 40. Tapi sekarang 35 itu sebaiknya sudah general check up. Ya, karena kondisi lingkungan, stres yang tinggi dan lain-lain. 35 itu general check up baru bisa lihat medical recordnya. Saya kemungkinan bagaimana antisipasi. Ya, itu. Maka dari itu jangan lupa check up 1 tahun sekali. Kalau memang tidak aman ya, tapi kalau ada yang perlu diwaspadai adalah bisa 6 bulan atau 3 bulan sekali. Ya, pentingnya general check up. Saya kira dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi ada beberapa gangguan sehingga kita, tapi ilmu yang bisa saya berikan silahkan. Kalau mau kontak-kontak, mau tanya-tanya, boleh silahkan ya. Bahkan pasien-pasien dari Indonesia bagian timur ya, itu banyak sekali yang datang ke dokter Sutomo, terutama yang sudah stadium berat. Kita menangani, kita sudah berdiri mulai tahun 1992 ya. Jadi kalau ada saudara atau apa silahkan konsul ke paliatif, nanti kami akan kita bantu ya, biar dokter. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Tepuk tangan untuk saudara-saudara semua.
Thank you.